Pukul 9 pagi, saya duduk di ruang tunggu USG rumah sakit termahal di Jakarta. Mengelus perut hamil 7 bulan saya. Di seberang lorong yang sama, pintu ruang praktik dokter yang lain terbuka. Dari sana keluar suami saya, Bramantyo, sambil menuntun seorang perempuan muda yang juga hamil. Dengan ibu mertua saya, berjalan bangga di belakang mereka, membawakan tas si perempuan. Mereka tidak melihat saya. Mereka tertawa. Ibu mertua mengelus perut perempuan itu dengan sayang. Sesuatu yang tidak pernah ia lakukan pada saya selama 8 tahun. Saya tidak menjerit. Saya tidak menangis di tempat itu. Saya hanya menatap, lalu memejamkan mata sebentar. Karena mereka lupa satu hal. Rumah tempat mereka tinggal, mobil yang mereka pakai, perusahaan yang menggaji Bramantyo. Semuanya berdiri di atas nama saya, Anindya Kusuma. Dan pagi itu juga, dari kursi ruang tunggu, saya mulai menandatangani akhir dari kerajaan kecil yang selama ini mereka kira milik mereka. Satu persatu, dengan tenang. Halo, sahabat semua. Selamat datang kembali di kanal ini. Hari ini saya akan menemani kalian menyaksikan bagaimana seorang perempuan hamil yang dikhianati oleh suami dan ibu mertuanya sendiri membalas bukan dengan air mata, bukan dengan teriakan, melainkan dengan satu tanda tangan yang meruntuhkan seluruh dunia mereka. Sebuah balasan yang elegan, sabar, dan tidak pernah mereka sangka. Kalau kalian suka kisah tentang perempuan yang bangkit dari pengkhianatan, tekan tombol suka, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menyimak malam ini. Sekarang, mari kita mulai. Nama saya Anindya Kusuma. Usia saya 33 tahun. Saya seorang notaris berlisensi dan sekaligus Direktur Utama Kusuma Group, perusahaan properti yang dulu dibangun oleh almarhum ayah saya. Sudah 8 tahun saya menikah dengan Bramantyo. Saya bukan perempuan yang mudah dijatuhkan, tapi selama 8 tahun, saya memilih merendahkan suara saya sendiri demi satu kata yang saya kira suci, keluarga. Kami tinggal di sebuah rumah 2 lantai di kawasan Menteng. Rumah itu warisan orang tua saya, dengan taman yang terawat dan kolam kecil di halaman belakang. Setiap sudutnya menyimpan kenangan masa kecil saya. Ketika saya menikahi Bramantyo, saya membawanya masuk ke rumah itu dengan hati terbuka. Saya kira saya sedang membangun keluarga. Ternyata saya sedang membuka pintu bagi orang-orang yang akan menghitung harta saya diam-diam. Bramantyo dulu hanya seorang manajer pemasaran biasa di sebuah perusahaan kecil. Saya yang menariknya masuk ke Kusuma Group, memberinya jabatan, memberinya mobil, memberinya nama. Saya melakukannya karena cinta, bukan karena ia memintanya. Dan ibu mertua saya, Ibu Marlina, pindah ke rumah kami setahun setelah pernikahan. Alasannya ingin membantu merawat rumah dan menemani saya. Saya menerimanya dengan senang hati. Rumah terasa lebih ramai, pikir saya waktu itu. Anak pertama kami, Arka, lahir 4 tahun lalu. Ia anak yang cerdas dan hangat. Dan 7 bulan lalu, saya kembali mengandung anak kedua yang kami tunggu-tunggu, katanya. Bramantyo memeluk perut saya malam itu, berbisik tentang masa depan kami dan anak-anak. Saya percaya setiap kata. Itulah kesalahan terbesar saya. Saya percaya orang yang paling saya percaya. Karena di balik senyum di meja makan, di balik ucapan sayang sebelum tidur, ada sebuah dunia lain yang sudah lama berjalan tanpa saya. Dan pagi di rumah sakit itu bukanlah awal dari kehancuran. Itu hanya saat pertama saya melihat kebenaran yang sudah bertahun-tahun berjalan di bawah hidung saya sendiri. Mari saya ceritakan bagaimana semuanya bermula. Pagi itu, sebelum ke rumah sakit, rumah terasa seperti biasa. Mentari menyusup lewat celah gorden kamar utama. Saya bangun dengan senyum, mengelus perut saya. Sisi ranjang Bramantyo sudah kosong. Semalam ia berkata, ada rapat penting pagi-pagi sekali dengan klien dari luar negeri. Demi masa depan kita, sayang.
katanya sambil mengusap perut saya. Saya hanya mengangguk dan mendoakan kelancaran pekerjaannya. Betapa bodohnya saya. Di ruang makan, Ibu Marlina sudah duduk menikmati teh. Wanita parubaya itu selalu tampil rapi bahkan di pagi hari. Rambutnya disanggul sempurna, giwang emas di telinganya. Ia menatap ponselnya, tidak menoleh ketika saya masuk. "Selamat pagi, Bu," sapa saya sambil menarik kursi. "Pagi," jawabnya datar. Matanya tetap di layar. "Kamu jadi ke dokter hari ini?" "Jadi, Bu. Saya sarapan dulu, lalu berangkat." Hanya itu. Ia bahkan tidak bertanya soal cucunya yang ada di dalam perut saya. Dulu saya kira itu hanya sifatnya yang dingin. Sekarang saya tahu. Ia sedang menghitung berapa lama lagi ia harus berpura-pura. Arka berlari kecil memeluk kaki saya. "Ibu, hari ini lihat adik bayi." Saya berjongkok, menyamakan tinggi kami. "Iya, sayang. Nanti ibu bawa pulang fotonya adik bayi, ya." "Mau," serunya gembira. Saya mencium pipinya. Di titik itu, hidup saya terasa hampir sempurna. Suami yang tampan dan sibuk bekerja, seorang putra yang cerdas, dan satu nyawa kecil lagi yang akan segera melengkapi kami. Saya bersyukur, tapi yang tidak saya tahu, di rumah sakit yang sama, tempat saya akan melihat wajah anak saya juga akan melihat wajah kehancuran keluarga saya. Saya menyetir sendiri ke rumah sakit. Bramantio tidak menawarkan diri menemani. "Rapat," katanya. Saya memaklumi. Selama 8 tahun, saya selalu memaklumi. Setiap kali ia pulang larut. Setiap kali ponselnya tengkurap di meja. Setiap kali ia mengunci layarnya, buru-buru saat saya lewat. Saya memaklumi karena saya memilih percaya. Percaya lebih mudah daripada curiga. Percaya membuat saya bisa tidur di malam hari. Tapi maklum, yang terlalu lama, saya belajar kemudian. Hanyalah nama lain dari mata yang sengaja dipejamkan. Di rumah sakit, saya mendaftar. Lalu duduk di ruang tunggu poli kandungan. Saya mengelus perut saya, menunggu giliran. Di layar ponsel, saya membalas satu email pekerjaan dari kantor notaris saya. Sebuah akta jual beli tanah yang harus saya tanda tangani sore itu. Pekerjaan tidak pernah benar-benar berhenti untuk saya. Justru pekerjaan itulah yang tanpa saya sadari sedang menyiapkan pedang di tangan saya. Lalu, saya mendengarnya. Tawa yang terlalu saya kenal. Saya mengangkat wajah. Dan waktu seolah melambat. Dari ruang praktik dokter kandungan di seberang lorong, Bramantio keluar. Ia tidak memakai jas kantor. Ia memakai kemeja santai yang saya belikan tahun lalu. Tangannya menuntun seorang perempuan muda, mungkin 25 tahun, dengan perut yang juga membuncit. Dan di belakang mereka, membawakan tas tangan perempuan itu dengan senyum bangga. Berjalan Ibu Marlina, ibu mertua saya. Rapat penting dengan klien luar negeri. Itukah rapatnya? Saya tidak bisa bergerak. Napas saya tertahan di dada. Perempuan itu tertawa manja. Dan Bramantio mengelus perutnya dengan cara yang sama persis seperti ia mengelus perut saya semalam. Ibu Marlina berkata sesuatu. Dan perempuan itu memeluk lengannya. Sebuah kedekatan yang tidak pernah saya dapatkan dari wanita itu dalam 8 tahun. Mereka melewati lorong tanpa melihat saya. Saya duduk membeku di antara ibu-ibu hamil lain, dengan map hasil USG di pangkuan, menyaksikan suami saya, ibu mertua saya, dan perempuan asing itu berjalan keluar, seperti sebuah keluarga kecil yang bahagia, yang mereka tidak tahu di ruang tunggu itu. Di dalam tubuh saya, ada satu nyawa kecil yang baru saja kehilangan seorang ayah. Dan di dalam dada saya, ada sesuatu yang baru saja mati. Tapi ada juga sesuatu yang baru saja lahir. Saya tidak mengejar mereka. Saya tidak berteriak di lorong rumah sakit. Perut saya terlalu berat. Dan lebih dari itu, sesuatu di dalam diri saya berkata, "Jangan, belum. Jangan beri mereka kepuasan melihatmu hancur." Nama saya dipanggil. Saya masuk ke ruang USG. Dokter menempelkan alat dingin ke perut saya. Dan di layar monitor, jantung kecil anak saya berdenyut cepat. Air mata saya jatuh. Dan dokter mengira
Itu air mata haru. Saya biarkan ia mengira begitu. Hanya saya yang tahu. Saya sedang menangis untuk dua hal sekaligus. Untuk anak yang sehat di dalam perut saya. Dan untuk pernikahan yang baru saja saya saksikan, mayatnya berjalan di lorong. Sepulang dari rumah sakit, saya tidak langsung pulang ke rumah. Saya berhenti di kantor notaris saya. Saya duduk di ruangan saya sendiri, menutup pintu, dan menarik napas panjang. Lalu, saya melakukan hal yang seharusnya saya lakukan bertahun-tahun lalu. Saya berpikir dengan kepala dingin. Selama ini saya membiarkan Bramantio mengurus banyak hal atas nama saya. Bukan karena saya tidak mampu, tapi karena saya percaya. Rekening bersama, kartu kredit tambahan untuk ibunya, akses ke beberapa akun operasional perusahaan. Semua saya berikan sebagai bentuk kepercayaan. Malam itu, di kantor yang sepi, saya mulai bertanya pada diri sendiri satu pertanyaan sederhana. Kemana perginya semua kepercayaan yang saya berikan? Keesokan harinya, saya mulai membuka mata yang selama ini saya pejamkan sendiri. Saya seorang notaris. Membaca dokumen adalah pekerjaan saya. Maka, saya mulai membaca. Saya membuka rekening koran bersama kami 3 tahun ke belakang. Dan angka-angka itu mulai bercerita. Setiap bulan ada transfer keluar dalam jumlah besar ke sebuah rekening atas nama yang tidak saya kenal. Vania Larasati. Nominalnya konsisten. 15 juta setiap bulan. Kadang lebih. Saat ada catatan kecil bertuliskan kontrakan atau rumah sakit. Vania Larasati. Saya mencari nama itu. Dan wajah di foto media sosialnya adalah wajah perempuan hamil yang saya lihat di lorong rumah sakit. Saya tidak menangis lagi. Saya justru merasa dingin. Sangat dingin. Karena semakin saya membaca, semakin saya paham bahwa ini bukan perselingkuhan semalam. Ini sudah berlangsung hampir 3 tahun. Selama 3 tahun, uang dari kerja keras saya mengalir untuk menghidupi perempuan lain dan kebohongan suami saya. Dan ibu mertua saya yang tinggal di rumah saya, makan di meja saya, tahu tentang semuanya. Bahkan mengantar mereka ke rumah sakit. Malam itu Bramantio pulang seperti biasa. Ia mencium kening saya, bertanya tentang hasil USG. Saya menunjukkan foto anak kami. Ia tersenyum, berkata betapa ia menantikan kelahiran anak kedua kami. Saya menatap wajahnya, wajah yang saya cintai selama 8 tahun. Dan untuk pertama kalinya, saya melihatnya dengan jelas. Seorang laki-laki yang bisa berbohong sambil tersenyum. Seorang laki-laki yang mengelus 2 perut hamil di hari yang sama. Saya tidak marah malam itu. Saya hanya merasa dingin. Dan saya belajar sesuatu tentang diri saya. Kebaikan saya selama ini telah dianggap kelemahan yang bisa dimanfaatkan. Kepercayaan saya telah dianggap kebodohan. Maka saya memutuskan untuk berhenti menjadi orang yang mudah dimanfaatkan. Bukan dengan berteriak, tapi dengan menjadi persis seperti diri saya yang sebenarnya. Seorang perempuan yang tahu hukum, tahu angka, dan tahu bahwa setiap rupiah di rumah ini punya nama pemilik yang sah. Beberapa hari kemudian, ujian pertama datang. Di meja makan, Ibu Marlina meletakkan sendoknya dan menatap saya. Anindya, Ibu mau bicara serius, katanya. Bram butuh modal untuk proyek pribadinya. 2 miliar. Kamu cairkan dari perusahaan. Ya. Ini kan demi masa depan keluarga juga. 2 miliar untuk proyek pribadi. Saya tahu persis proyek pribadi macam apa yang sedang mereka biayai. Dulu saya akan mengangguk. Sekarang saya meletakkan garpu saya dengan tenang. Proyek apa, Bu? Tanya saya. Ibu Marlina terkejut. Ini pertama kalinya saya bertanya balik. Ya proyek. Kamu tidak usah banyak tanya. Suamimu yang urus. Tugas istri itu mendukung, bukan menginterogasi. Saya direktur utama perusahaan itu. Bu, kata saya pelan. Menanyakan kemana 2 miliar akan pergi, bukan menginterogasi. Itu pekerjaan saya. Wajah Ibu Marlina mengeras. Sejak kapan kamu jadi begini? Dulu kamu tidak pernah membantah. Dasar menantu tidak tahu diri. Kami sudah menerimamu di keluarga ini. Dan sekarang kamu pelit pada suamimu sendiri. Menerima saya di rumah saya sendiri. Saya hampir tertawa. Tapi saya menahannya. Bramantio yang duduk di ujung meja
hanya menunduk menatap piringnya. Ia tidak membela saya. Ia juga tidak membela ibunya. Ia diam. Dan diamnya itu, di kemudian hari saya sadari, adalah pengkhianatan yang paling menyakitkan. Karena laki-laki yang seharusnya berdiri untuk saya, memilih menjadi patung. Saya akan pikirkan, "Bu," kata saya, dan itu bukan kebohongan. Saya memang sedang memikirkan banyak hal, hanya saja bukan hal yang mereka harapkan. Malam itu, di ruang kerja saya menelpon Pak Wibowo, pengacara korporat yang sudah bekerja untuk ayah saya sejak lama. Orang yang saya percaya sepenuhnya. "Pak Wibowo," kata saya butuh Bapak menyiapkan beberapa hal. Diam-diam. Dan saya butuh semuanya rapi, karena saya tidak mau ada satu celah hukum pun yang terbuka. Saya menjelaskan semuanya. Di ujung telepon, Pak Wibowo terdiam sebentar. Lalu ia berkata, "Ayah Anda akan bangga." "Nak, Anda tidak akan menangis. Anda akan menyelesaikannya seperti seorang kusuma." Untuk pertama kalinya sejak lorong rumah sakit itu, saya merasa tidak sendirian. Hari-hari berikutnya, saya menjadi dua orang. Di rumah, saya tetap Anindya yang lembut. Saya tetap memasak, tetap tersenyum, tetap mengelus perut saya di depan mereka. Tapi di kantor, di ruang notaris saya menjadi Anindya yang lain, yang mengumpulkan setiap dokumen, setiap sertifikat rumah, setiap akta perusahaan, setiap rekening koran, setiap tangkapan layar transfer ke Fania Larasati. Saya menemukan lebih banyak lagi. Bramantio ternyata sudah menyewa sebuah apartemen mewah di kawasan Kuningan atas nama Fania, dibayar dari dana operasional perusahaan yang ia manipulasi lewat faktur-faktur palsu. Ia membuat perusahaan cangkang kecil untuk mengalirkan uang. Ia pikir ia pintar. Ia lupa bahwa istrinya membaca akta untuk mencari nafkah. Setiap trik yang ia sembunyikan, saya baca seperti membaca buku anak-anak. Dan ada satu penemuan yang membuat tangan saya gemetar. Sebuah dokumen yang belum ditandatangani, tersimpan di laci meja kerja Bramantio. Sebuah surat kuasa. Isinya meminta saya menyerahkan pengelolaan seluruh aset Kusuma Group kepadanya, dengan dalih agar ia bisa membantu saya selama masa kehamilan dan pemulihan setelah melahirkan. Rupanya, rencana mereka bukan sekedar berselingkuh. Rencana mereka adalah menunggu saya melahirkan, membuat saya lemah, lalu meminta saya menandatangani surat itu dalam keadaan lelah dan tidak fokus. Setelah tanda tangan itu jatuh, mereka bisa membuang saya kapan saja dan mengambil segalanya. Mereka ingin saya melahirkan anak, lalu kehilangan segalanya. Saya duduk lama malam itu, menatap surat kuasa yang belum saya tanda tangani. Lalu saya melakukan sesuatu. Saya memotretnya, mengembalikannya persis ke tempatnya, dan tersenyum. Karena sekarang saya tahu seluruh rencana mereka, dan orang yang tahu rencana lawannya memegang kendali penuh atas medan perang. Sementara saya membangun benteng dalam diam di rumah. Penghinaan justru semakin berani. Suatu sore, Ibu Marlina mengadakan arisan di ruang tamu saya. Rumah saya penuh dengan ibu-ibu berpakaian mewah, teman-temannya. Saya dengan perut hamil besar, baru pulang dari kantor. Saya berniat menyapa sopan, lalu naik ke kamar. Tapi Ibu Marlina memanggil saya di depan semua tamunya. "Anindya," katanya keras, agar semua mendengar. "Kebetulan kamu pulang. Tolong bawakan teh dan kue untuk tamu-tamu ibu. Dan bersihkan meja itu. Kotor sekali." Ruangan menjadi hening. Beberapa tamu menatap saya. Perempuan hamil yang diperlakukan seperti pembantu di rumahnya sendiri. Saya melihat wajah-wajah itu. Sebagian tampak tidak nyaman, sebagian tampak menikmati. "Ayo, cepat sedikit," lanjut Ibu Marlina menyeringai. "Jangan diam saja. Menantu itu harus tahu tugasnya. Untung anak saya mau menikahimu. Kamu itu cuma perempuan yang beruntung masuk keluarga terpandang. Kalau bukan karena Bram, entah kamu jadi apa." Keluarga terpandang. Di rumah ayah saya, dengan uang saya. Salah satu tamu, seorang perempuan yang tampaknya lebih berhati, berbisik, "Bu Marlina, kasihan. Dia kan sedang hamil besar." "Justru itu," potong Ibu Marlina. "Biar dia belajar." Perempuan zaman sekarang manja-manja di rumah ini. Semua
harus tahu diri. Saya berdiri di sana, menahan berat tubuh dan berat hati saya. Dulu, saya akan menunduk dan pergi ke dapur untuk menghindari keributan. Tapi hari itu, saya hanya tersenyum tipis. Saya menatap Ibu Marlina, lalu para tamu, dan berkata dengan tenang, "Silakan menikmati arisannya. Ibu-ibu, rumah ini memang selalu terbuka untuk tamu." Lalu saya berjalan naik ke kamar, perlahan, dengan kepala tegak. Yang mereka dengar hanya kalimat sopan. Yang mereka tidak dengar adalah makna sesungguhnya. Rumah ini. Saya menekankan dua kata itu dalam hati. Rumah saya. Dan tidak lama lagi, setiap orang yang tertawa di ruang tamu itu akan tahu siapa pemilik sebenarnya dari rumah tempat mereka duduk hari ini. Malam itu, saya menambahkan satu catatan lagi ke dalam map saya. Bukan bukti hukum, hanya sebuah pengingat untuk diri sendiri. Bahwa kesabaran saya sudah sampai di ujungnya. Dan yang tersisa sekarang hanyalah waktu. Ujian berikutnya datang beberapa hari kemudian, dan kali ini lebih kejam. Saya pulang lebih cepat dari kantor dan mendengar suara tawa dari ruang tamu. Suara Ibu Marlina dan suara perempuan lain, suara Vania. Saya berdiri di balik pintu, tangan saya menutup perut saya, dan saya mendengarkan. "Sabar, Van," kata Ibu Marlina. "Sebentar lagi, setelah si Anindya itu melahirkan, semua beres. Bram sudah siapkan suratnya. Perempuan itu terlalu bodoh untuk curiga. Kamu lihat nanti, kamu yang akan jadi nyonya rumah ini." "Tapi Bu, aku tidak tahan lihat Mas Bram masih tidur sekamar sama dia," rengek Vania. "Namanya juga sandiwara, demi harta segini besar. Tahan sedikit. Rumah ini, perusahaan itu, semua sebentar lagi jadi milik kita. Anggap saja si Anindya itu tukang cari uang kita. Sampai waktunya tiba, tukang cari uang. Di rumah yang dibangun ayah saya, di perusahaan yang saya pimpin, saya bersandar ke dinding, menutup mulut agar tidak bersuara. Bukan karena saya akan menangis, tapi karena saya takut tawa dingin saya akan terdengar. Mereka merencanakan hidup saya seolah saya hanya angka di buku kas. Mereka menghitung hari kelahiran anak saya sebagai tenggat waktu perampokan. Malam itu saya tidak tidur. Saya menatap langit-langit kamar, dengan Bramantio tidur pulas di samping saya. Dan saya membuat janji pada diri saya sendiri dan pada anak di dalam perut saya. Kalian pikir saya lemah karena saya hamil. Kalian pikir kelembutan saya adalah pintu yang terbuka. Tapi kalian lupa siapa saya. Saya Anindya Kusuma, dan kalian tidak sedang merampok seorang perempuan yang menangis. Kalian sedang mencuri dari singa yang berpura-pura tidur. Keesokan paginya, saya mulai menutup pintu-pintu itu, satu persatu, tanpa mereka sadari. Langkah pertama, perusahaan. Saya memanggil rapat direksi tertutup. Sebagai direktur utama dan pemegang saham mayoritas, saya mencabut seluruh kewenangan Bramantio di Kusuma Group. Saya menemukan bukti manipulasi faktur dan penggelapan dana lewat perusahaan cangkangnya. Semuanya terdokumentasi rapi oleh tim audit yang saya minta Pak Wibowo pimpin diam-diam. Secara hukum, ini bukan lagi urusan perceraian, ini penggelapan. Dan Bramantio, tanpa menyadarinya, sudah menandatangani surat kematian karirnya sendiri di setiap faktur palsu yang ia buat. Langkah kedua, offset. Saya memastikan sertifikat rumah menteng, yang memang atas nama saya sejak warisan, terlindungi penuh. Saya membekukan seluruh rekening bersama dan mencabut kartu kredit tambahan atas nama Bramantio dan Ibu Marlina. Bukan dengan drama, hanya beberapa panggilan telepon tenang ke bank saya. Setiap kartu yang selama ini mereka gesek dengan bangga akan mati dalam hitungan hari, tanpa mereka tahu kapan. Langkah ketiga, bukti. Saya menyusun map, rekening koran, tangkapan layar transfer ke Vania, kontrak apartemen, rekaman percakapan yang saya dapatkan, hasil audit perusahaan, dan foto surat kuasa yang hendak mereka jebakan pada saya. Semuanya rapi, hitam di atas putih. Pak Wibowo mengeceknya satu persatu dan berkata, "Ini bukan sekedar cukup. Nak,
Ini lebih dari cukup. Mereka tidak punya ruang bernapas. Dan selama saya membangun benteng itu di rumah, mereka masih tersenyum. Ibu Marlina masih memerintah saya. Bramantio masih berpura-pura menantikan anak kami. Fania masih menunggu di apartemennya. Mereka semua menunggu hari kelahiran anak saya sebagai hari kemenangan mereka. Yang mereka tidak tahu, hari itu justru akan menjadi hari runtuhnya seluruh dunia yang mereka bangun di atas kebohongan. Tapi mereka tidak sabar menunggu kelahiran itu. Keserakahan tidak pernah sabar. Suatu sore, 2 minggu sebelum perkiraan lahir, Bramantio pulang dengan wajah yang berbeda. Ia membawa map, dan di belakangnya, Ibu Marlina masuk dengan senyum yang sudah tidak ia sembunyikan lagi. Mereka pikir waktunya sudah dekat. Mereka pikir saya cukup lelah untuk ditumbangkan. Anindya, kata Bramantio, meletakkan map di meja. Kita perlu bicara. Sebagai suami, aku ingin membantumu. Kamu sedang hamil besar. Kamu butuh istirahat. Perusahaan terlalu berat untuk kamu urus sekarang. Tanda tangani ini. Biar aku yang pegang kendali sementara. Demi kesehatanmu dan bayi kita. Ia menyodorkan surat kuasa yang sama, yang fotonya sudah ada di ponsel saya berminggu-minggu. Ia bahkan tersenyum lembut, seolah ia benar-benar peduli. Ibu Marlina berdiri di sampingnya, mengangguk. Iya, nak, suamimu ini cuma mau meringankan bebanmu. Kamu tanda tangan saja. Gampang kan? Saya menatap surat itu. Lalu, saya menatap wajah mereka berdua. Dan di titik itu, saya membiarkan diri saya tersenyum kecil. Bukan senyum menantu yang penurut. Senyum seorang perempuan yang tahu ia sudah menang. Boleh saya baca dulu? Tanya saya. Mengambil surat itu. Tentu, kata Bramantio, terlalu percaya diri. Saya membaca perlahan, pura-pura mencerna setiap baris yang sudah saya hafal. Lalu saya meletakkannya kembali. Mas, kata saya, surat ini menyerahkan seluruh kendali aset Kusuma Group padamu, termasuk hak menjual, menggadaikan, dan mengalihkan kepemilikan. Kamu yakin ini hanya untuk sementara? Bramantio terdiam sepersekian detik. Ya, tentu saja, sementara. Sayang, kamu tidak percaya padaku. Bukan tidak percaya, kata saya. Bangkit dari kursi dengan tangan menopang perut saya. Hanya saja, saya tidak menandatangani dokumen tanpa memahami konsekuensinya. Itu prinsip saya sebagai notaris. Dan sebagai notaris juga. Saya tahu satu hal yang mungkin kalian lupa. Saya menatap mereka bergantian. Dokumen ini tidak sah tanpa pemahaman penuh dan kehendak bebas dari pihak yang menandatangani. Dan kebetulan, saya paham betul apa yang sedang kalian lakukan. Wajah Bramantio mulai berubah. Ibu Marlina menyipitkan mata. Apa maksudmu? Maksud saya, kata saya tenang. Saya tahu tentang Fania Larasati. Ruangan itu senyap. Bramantio pucat. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, saya melihat wajahnya kehilangan seluruh topengnya. Ibu Marlina membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Saya tahu tentang apartemen di Kuningan. Saya tahu tentang 15 juta setiap bulan. Saya tahu tentang faktur-faktur palsu. Dan saya tahu, suara saya sedikit bergetar. Bukan karena takut, tapi karena marah yang terlalu lama saya tahan. Saya tahu kalian bertiga di rumah sakit hari itu. Saya ada di ruang tunggu yang sama. Mas, mengandung anakmu. Sementara kamu mengelus perut perempuan lain. Bramantio melangkah maju. Anindya, aku bisa jelaskan. Tidak perlu, potong saya. Saya tidak butuh penjelasan. Saya notaris. Saya butuh bukti. Dan bukti. Saya sudah punya semuanya. Ibu Marlina, yang selama ini selalu berkuasa di meja makan saya, tiba-tiba meledak. Kamu, perempuan, tidak tahu berterima kasih. Kami sudah menerimamu. Dan sekarang kamu berani menuduh anak saya. Kamu pikir kamu siapa? Tanpa Bram, kamu bukan apa-apa. Dan di titik itulah saya mengucapkan kalimat yang sudah saya simpan berbulan-bulan. Bu, kata saya, sangat pelan, sangat jelas. Ini rumah saya, nama saya di sertifikatnya. Perusahaan yang menggaji anak ibu, nama saya di aktanya. Mobil yang ibu pakai, nama saya
di STNK-nya selama 8 tahun. Ibu makan, tidur, dan hidup di atas nama saya. Jadi, izinkan saya bertanya sekali saja. Tanpa saya, siapa sebenarnya yang bukan apa-apa? Tidak ada yang menjawab. Karena tidak ada jawaban, saya mengambil map saya sendiri dari laci, jauh lebih tebal dari milik mereka, dan meletakkannya di meja. Besok, pengacara saya akan menghubungi kalian. Untuk sekarang, saya sarankan kalian mulai berkemas. Dan Mas, saya menatap Bramantio terakhir kali malam itu. Gugatan cerai akan saya ajukan besok pagi. Bersama laporan penggelapan. Kamu bisa menjelaskan faktur-faktur itu di depan hakim, bukan di depan saya. Saya berbalik, naik ke kamar tamu di lantai bawah dan mengunci pintu. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya tidur nyenyak. Di luar sana, saya mendengar suara Ibu Marlina yang masih meracau. Suara Bramantio yang panik menelpon seseorang. Tapi suara-suara itu terdengar jauh, seperti suara dari dunia lain yang sudah tidak lagi menjadi dunia saya, yang tidak saya duga. Tekanan malam itu membawa akibat yang tidak saya rencanakan. Menjelang subuh, saya terbangun dengan rasa sakit yang tajam. Perut saya mengencang. Lalu ada cairan hangat. Ketuban saya pecah. Bayi saya memutuskan untuk datang lebih cepat, seolah ia pun tidak sabar rumah yang penuh racun itu. Saya tidak membangunkan Bramantio. Saya menelpon Mbak Sumi, asisten rumah tangga yang sudah bekerja untuk keluarga saya sejak saya kecil. Satu-satunya orang di rumah itu yang benar-benar berpihak pada saya. Ia mengantar saya ke rumah sakit dengan tenang, menggenggam tangan saya sepanjang jalan. Nyonya, kuat, bisiknya. Nyonya selalu kuat. Di ruang bersalin, sendirian, tanpa suami. Saya berjuang melahirkan anak saya, dan ketika tangisan pertamanya memecah ruangan, saya menangis, bukan karena sakit, tapi karena lega. Seorang bayi laki-laki yang sehat. Saya memeluknya, menciumnya, dan berbisik, "Selamat datang, sayang. Namamu Fajar, karena kamu adalah fajar baru dalam hidup ibu, dan kamu, Fajar Kusuma, tidak akan pernah kekurangan apapun. Ibu janji." Saya sengaja menyematkan nama keluarga saya di belakang namanya. Sebuah penegasan. Anak ini lahir dari kekuatan saya, dan ia akan tumbuh sebagai bagian dari warisan yang tidak akan pernah bisa dirampas siapapun. Bramantio datang ke rumah sakit siang itu. Ketika kabar sudah tersebar, ia berdiri di pintu kamar. Wajahnya campuran antara panik dan perhitungan. Saya tahu ia bukan datang untuk anaknya. Ia datang karena ia mulai paham bahwa tanah di bawah kakinya sedang runtuh. "Anindya," katanya lirih, "tolong. Kita bicara baik-baik. Aku ayah dari anak ini. Kita keluarga." Saya menatapnya dari ranjang. Dengan Fajar tidur di dada saya. "Kamu benar," kata saya. "Kamu ayah dari anak ini. Dan juga ayah dari anak Fania. Kamu ayah yang sangat sibuk." "Mas." Saya menoleh ke arah Pak Wibowo yang berdiri di sudut ruangan sejak pagi. Pak Wibowo akan menjelaskan sisanya. Saya perlu istirahat. Saya baru saja melahirkan, kalau kamu lupa. Dan Bramantio, untuk pertama kalinya, dikeluarkan dari sebuah ruangan yang dulu ia kira miliknya. 3 hari kemudian, saya pulang membawa Fajar. Tapi rumah yang saya pulangi bukan lagi rumah yang saya tinggalkan. Saya sudah menyiapkan semuanya dari ranjang rumah sakit. Ketika mobil saya memasuki gerbang kompleks, Satpam menyapa saya dengan hormat, dan saya tahu instruksi saya sudah dijalankan. Di depan rumah menteng, sebuah truk kecil sudah menunggu. Beberapa kantong hitam berisi barang tersusun di teras. Dan di depan pintu, berdiri Bramantio dan Ibu Marlina dengan wajah yang tidak lagi angkuh. Kunci rumah sudah saya ganti seluruhnya sehari sebelumnya. Mereka terkunci di luar rumah yang selama ini mereka kira milik mereka. Saya turun dari mobil dengan Fajar dalam gendongan, ditemani Mbak Sumi dan Pak Wibowo. Ibu Marlina langsung menghambur. "Anindya, apa-apaan ini? Kamu mengganti kunci. Kamu mengusir kami. Ini keterlaluan." Saya berhenti beberapa langkah dari mereka. "Tenang, Bu.
Saya tidak mengusir ibu dari rumah ibu. Saya hanya meminta ibu meninggalkan rumah saya. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Bramantyo mencoba pendekatan lain. Anindya, tolong. Aku tidak punya tempat tinggal. Ibuku sudah tua. Kamu tega? Saya menatapnya lama. Tega. Ulang saya pelan. Kata itu keluar dari mulutmu. Mas, saya duduk di ruang tunggu USG, hamil 7 bulan. Melihatmu mengelus perut perempuan lain sambil ibumu menggendong tasnya. Waktu itu, apakah ada yang berpikir soal tega? Saya menggeleng. Saya tidak sedang membalas dendam. Saya hanya berhenti membiarkan diri saya dirampok. Itu berbeda. Pak Wibowo melangkah maju, menyerahkan sebuah amplop tebal kepada Bramantyo. Ini salinan gugatan cerai yang sudah didaftarkan ke pengadilan pagi ini. Dan ini, ia menyerahkan amplop kedua. Laporan resmi kepada kepolisian atas dugaan penggelapan dana perusahaan sebesar 2,3 miliar rupiah. Lengkap dengan bukti audit, faktur palsu, dan aliran dana ke rekening pribadi. Anda punya hak untuk didampingi pengacara, Pak Bramantyo. Saya sarankan Anda segera mencarinya. Wajah Bramantyo memutih. Ia membuka amplop itu. Dan tangannya gemetar membaca angka-angka yang tidak bisa ia bantah. Setiap faktur yang ia palsukan, setiap transfer yang ia sembunyikan, semuanya di sana, hitam di atas putih. Ia mendongak menatap saya. Anindya, ini bisa membuatku dipenjara. Ya, kata saya sederhana. Bisa? Itu konsekuensi dari apa yang kamu tanam sendiri. Mas, saya tidak menambahkan satu pun kebohongan ke dalam map itu. Semua yang ada di sana, kamu yang menuliskannya. Saya hanya membacanya. Ibu Marlina jatuh terduduk di teras, menangis dan meracau. Memanggil-manggil nama tetangga, berharap ada yang membelanya. Tapi para tetangga hanya menonton dari balik pagar mereka, karena selama bertahun-tahun, mereka juga melihat bagaimana wanita itu memperlakukan saya. Dan hari ini, tidak ada satupun yang bersuara untuknya. Barang-barang kalian sudah dikemas, kata saya. Semuanya ada di teras. Kartu kredit tambahan sudah tidak aktif sejak kemarin. Rekening bersama sudah dibekukan. Mobil yang biasa ibu pakai adalah aset perusahaan, jadi harus dikembalikan. Saya sudah memesankan taksi untuk kalian. Sopirnya menunggu di gerbang. Lalu, kami harus tinggal di mana? Jerit Ibu Marlina. Saya menggendong Fajar sedikit lebih erat. Bu, mungkin ibu bisa tinggal bersama Fania. Bukankah ibu sangat menyayanginya? Ibu bahkan menggendong tasnya di rumah sakit. Saya yakin ada tempat untuk ibu di apartemen yang selama ini dibiayai dari uang saya. Kalimat itu membuat Ibu Marlina terdiam, karena ia tahu apartemen itu pun akan segera hilang. Ketika aliran dana yang membiayainya sudah saya putus total, saya melangkah melewati mereka, menuju pintu rumah saya. Di ambang pintu, saya berhenti sebentar dan berbalik, bukan untuk menghina, hanya untuk mengucapkan satu hal terakhir. Mas, Bu, saya tidak akan pernah menjadi seperti kalian. Saya tidak akan mengambil apa yang bukan hak saya. Dan saya tidak akan menendang orang yang sedang lemah tanpa alasan. Semua yang terjadi hari ini, kalian yang membangunnya sendiri, batu demi batu. Saya hanya berhenti menahan atapnya agar tidak runtuh menimpa saya dan anak-anak saya. Lalu saya masuk dan menutup pintu kayu jati rumah saya dengan tenang. Bukan dibanting, hanya ditutup. Sebuah penutupan yang lembut untuk sebuah babak yang penuh kepalsuan. Di dalam, keheningan terasa asing. Tapi kali ini bukan keheningan yang mencekik. Ini keheningan yang bersih. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, udara di rumah saya terasa ringan. Mbak Sumi menangis pelan di sudut, dan saya memeluknya. Sudah selesai, Mbak, bisik saya. Sudah selesai. Proses hukum berjalan seperti yang saya perkirakan. Bukti yang saya kumpulkan terlalu kuat untuk dibantah. Perceraian dikabulkan dengan cepat, dengan hak asuh penuh atas kedua anak jatuh ke tangan saya. Dan Bramantyo bahkan tidak berani memperebutkannya, karena reputasinya sudah hancur. Kasus penggelapan berlanjut, dan Bramantyo
dinyatakan bersalah. Ia harus mengembalikan dana yang ia gelapkan. Dan karena ia sudah menghabiskannya, aset pribadinya disita. Ia kehilangan segalanya. Pekerjaan, nama, dan masa depan yang ia bangun di atas pengkhianatan. Vanya, perempuan yang menunggu menjadi nyonya rumah saya, menghilang begitu uang berhenti mengalir. Ia meninggalkan Bramantio justru ketika laki-laki itu paling membutuhkan seseorang. Rupanya yang ia cintai memang bukan Bramantio. Yang ia cintai adalah rumah, mobil, dan rekening yang ternyata tidak pernah menjadi milik laki-laki itu. Ketika topeng semua orang terlepas, yang tersisa hanyalah kebenaran yang selama ini saya lihat sendirian. Dan Ibu Marlina yang dulu memerintah dari kursi kepala meja makan saya, akhirnya benar-benar tinggal bersama anaknya yang jatuh miskin di sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota. Karma tidak perlu tangan saya. Karma hanya perlu waktu dan kebenaran yang dibiarkan bekerja sendiri. Bulan-bulan setelah itu bukanlah bulan yang mudah. Membesarkan 2 anak sendirian sambil memimpin sebuah perusahaan bukan hal yang bisa dijalani dengan air mata. Tapi saya sudah memilih dan saya belajar bahwa berdiri sendiri meski berat jauh lebih ringan daripada berdiri sambil menopang beban orang yang diam-diam menggerogoti saya. Malam-malam pertama adalah yang tersulit. Ketika Fajar tidur, ketika Arka sudah lelap, saya kadang duduk sendirian di ruang keluarga dan pertanyaan-pertanyaan lama datang. Apakah saya terlalu keras? Apakah saya menghancurkan ayah dari anak-anak saya? Apakah saya durhaka karena melawan ibu mertua? Suara-suara itu adalah suara yang selama bertahun-tahun ditanamkan pada saya. Bahwa perempuan yang baik itu diam, bahwa istri yang setia itu bersabar tanpa batas, bahwa menantu yang benar tidak pernah membantah. Tapi suatu malam, ketika Arka terbangun dari mimpi buruk dan berlari ke pelukan saya, ia berkata, "Ibu, jangan pergi ya." Arka takut sendirian dan saya memeluknya erat dan saya sadar sesuatu. Kalau saya dulu menandatangani surat kuasa itu, kalau saya dulu terus diam demi kata keluarga, anak-anak inilah yang akan kehilangan segalanya. Rumah mereka, keamanan mereka, masa depan mereka. Kesabaran yang membiarkan kejahatan menang bukanlah kebaikan. Itu hanya ketakutan yang memakai topeng kesucian. Saya bukan durhaka. Saya hanya menolak untuk menjadi korban. Dan ternyata 2 hal itu sangat berbeda. Meskipun dunia sering sengaja mengaburkannya agar perempuan tetap diam. Perlahan, hidup kami menemukan iramanya sendiri. Rumah menteng yang dulu penuh ketegangan dan bisik-bisik di balik pintu, kini penuh tawa. Arka tumbuh menjadi kakak yang membanggakan, selalu menjaga adiknya. Fajar tumbuh sehat, dengan mata yang selalu mencari saya di ruangan. Dan saya, untuk pertama kalinya sejak lama, mulai mengenal kembali diri saya sendiri. Perempuan yang dulu berani, yang dulu punya suara, yang sempat saya kubur demi sebuah pernikahan yang ternyata hanya satu arah. Di kantor, saya tidak lagi berbagi kendali dengan siapapun. Kusuma Group di bawah tangan saya tumbuh lebih sehat dari sebelumnya, tanpa faktur palsu, tanpa dana yang bocor ke apartemen rahasia. Perusahaan itu justru menguat. Setahun kemudian, laba bersih kami naik, dan beberapa lini bisnis baru berhasil kami luncurkan. Para investor yang dulu meragukan seorang perempuan muda memimpin sendirian, kini bertepuk tangan. Tapi bukan angka-angka itu yang paling saya banggakan. Dari sebagian keuntungan perusahaan, saya mendirikan sebuah yayasan kecil. Namanya sederhana, Rumah Anindya. Sebuah tempat yang memberikan bantuan hukum gratis bagi para perempuan yang terjebak dalam pernikahan yang menghancurkan mereka. Perempuan yang, seperti saya dulu, diberitahu bahwa diam adalah kebaikan, bahwa bertahan adalah kesetiaan, bahwa melawan adalah dosa. Saya ingin mereka tahu ada jalan lain. Saya ingin mereka tahu mereka tidak sendirian. Karena saya ingat betul bagaimana rasanya duduk di ruang tunggu itu. Hamil
dan sendirian. Menyaksikan dunia saya runtuh dan merasa tidak ada satupun tangan yang terulur. Kalau dulu ada yang berkata pada saya bahwa saya boleh memilih diri saya sendiri, mungkin saya tidak akan menghabiskan bertahun-tahun mempercayai orang yang salah. Maka sekarang saya menjadi tangan itu untuk perempuan lain. Suatu sore, hampir 2 tahun setelah semuanya berlalu, saya sedang menyetir pulang dari sebuah acara yayasan. Mobil saya berhenti di lampu merah, di sebuah kawasan yang agak kumuh. Dan di seberang jalan, di bawah cahaya lampu jalan yang redup, saya melihat sebuah pemandangan yang membuat waktu terasa melambat. Seorang laki-laki kurus dengan pakaian lusuh sedang berdebat dengan seorang perempuan yang menggendong anak kecil. Wajah laki-laki itu jauh lebih tua dari yang saya ingat. Digurati penderitaan. Itu Bramantyo. Dan perempuan di hadapannya dengan wajah lelah dan marah. Sepertinya Fania, yang entah bagaimana kembali padanya ketika keduanya sama-sama tidak punya apa-apa lagi. Untuk sepersekian detik, mata Bramantyo tanpa sengaja bertemu mata saya. Saya melihat keterkejutan di sana, rasa malu dan penyesalan yang begitu dalam, sampai terlihat seperti lubang kosong. Ia melihat saya duduk di dalam mobil, tenang, utuh, bebas. Ia melihat semua yang telah ia sia-siakan, dan saya menunggu. Saya menunggu apakah akan ada amarah dalam diri saya, dendam, atau bahkan kepuasan. Tapi tidak ada. Yang ada hanya perasaan tenang. Lampu berubah hijau. Jalan, Pakistan, kata saya pelan kepada sopir saya, dan mobil pun melaju, meninggalkan pemandangan itu di belakang, seperti meninggalkan sebuah adegan film yang sudah lama selesai. Saya tidak merasakan apa-apa, bukan karena hati saya membeku, tapi karena hati saya sudah sembuh. Mereka kini hanyalah orang asing yang pernah, secara tidak sengaja, berbagi sebagian kecil dari perjalanan hidup saya. Dan itulah kemenangan yang sesungguhnya. Bukan melihat mereka jatuh, tapi menyadari bahwa kejatuhan mereka sudah tidak lagi menyentuh saya sama sekali. Ketika saya tiba di rumah, gerbang terbuka, dan lampu-lampu taman menyala hangat. 2 sosok mungil berlari menyambut saya. "Ibu pulang!" teriak Arka. Dan Fajar, yang kini sudah bisa berjalan, mengikuti kakaknya. Dengan langkah kecil yang lucu, tertawa sepanjang jalan. Saya berjongkok, merentangkan tangan, dan memeluk keduanya sekaligus, menghirup aroma polos mereka yang selalu menenangkan. Di belakang mereka, Mbak Sumi dan beberapa orang yang benar-benar peduli pada kami tersenyum hangat. Rumah itu yang dulu adalah medan perang, kini benar-benar menjadi rumah. Penuh kehidupan, penuh cinta yang tidak menuntut apapun sebagai balasannya. Sambil menggendong Fajar dan menggandeng tangan Arka, saya menatap sekeliling. Rumah ini bukan sekedar bangunan warisan lagi. Ini adalah benteng kebahagiaan yang saya bangun kembali di atas puing-puing masa lalu saya. Saya telah memenangkan pertempuran terbesar dalam hidup saya. Tapi hadiah terbesarnya bukan harta yang saya pertahankan. Hadiah terbesarnya adalah diri saya sendiri yang saya temukan kembali. Saya belajar satu hal yang ingin saya titipkan kepada kalian yang menyimak sampai di sini. Kekuatan terbesar seorang perempuan tidak terletak pada siapa yang mendampinginya, tapi pada keberaniannya untuk berdiri sendiri ketika semua orang berharap ia tetap terduduk. Pengkhianatan mungkin bisa menghancurkan sebuah pernikahan, tapi ia tidak akan pernah bisa menghancurkan jiwa yang menolak untuk menyerah. Dan di luar sana, saya tahu ada banyak perempuan yang sedang duduk di ruang tunggu mereka sendiri, menyaksikan dunia mereka retak, sambil diberitahu bahwa diam adalah kebaikan, bahwa bertahan tanpa batas adalah cinta. Kalau kalian salah satunya, saya ingin kalian mendengar ini. Kesabaran bukanlah kelemahan, selama kalian tahu kapan harus berhenti diam. Menghormati keluarga bukan berarti membiarkan diri kalian dihancurkan atas nama keluarga. Dan memaafkan tidak sama dengan terus menerima yang salah. Harta yang sejati bukanlah rumah megah atau rekening yang penuh. Harta yang sejati adalah kedamaian di hati dan cinta tulus yang kita bangun untuk diri sendiri dan untuk orang-orang yang benar-benar layak
kita sayangi. Kalau kisah ini menyentuh sesuatu dalam diri kalian, ceritakan di kolom komentar. Menurut kalian, apakah Anindya melakukan hal yang benar? Dan seandainya kalian ada di posisinya, apa yang akan kalian lakukan? Saya ingin mendengar cerita kalian. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Jaga diri kalian dan jangan pernah lupa, kalian jauh lebih kuat daripada yang mereka inginkan kalian percaya. Saya berdiri di depan foto almarhumah ibu mertua saya. Asap dupa mengepul, menutupi wajahnya yang pucat pasi. Hati saya tidak merasakan sedikit pun kasihan. 3 hari yang lalu, wanita inilah yang menyajikan untuk saya semangkuk sup sarang burung walet. Sup itu sudah dicampur obat bius dosis tinggi. Dia membuka pintu belakang. Dia menawar harga dengan 5 preman. Dan dia membukakan jalan bagi mereka untuk masuk ke kamar saya. Saya seorang menantu yang sedang mengandung darah daging keluarga ini. Mereka ingin merekam video memalukan. Lalu memaksa saya menyerahkan seluruh aset keluarga yang nilainya triliunan rupiah. Namun, mereka meremehkan saya. Saat kantuk menyergap dan pandangan saya meredup, saya menggigit ujung lidah saya sampai berdarah agar tetap sadar. Lalu saya melakukan sesuatu yang bila saya ingat kembali sampai sekarang, saya rasa adalah hukum karma yang paling adil. Halo, sahabat semua. Selamat datang kembali di kanal ini. Ambil napas dulu, siapkan teh hangat. Karena kisah malam ini akan mengaduk hati Anda sampai ke dasar. Tekan tombol berlangganan agar tidak ketinggalan bagian akhir yang tak terduga. Izinkan saya bercerita dari awal. Nama saya Kirana, 32 tahun. Saya direktur sebuah jaringan distribusi barang yang cukup besar di Jakarta. Saya lahir di keluarga konglomerat ternama. Sudah 8 tahun saya memimpin perusahaan ini dengan tangan saya sendiri. Saya terbiasa membaca laporan keuangan sampai dini hari. Dan saya tidak pernah takut pada angka. 4 tahun lalu, orang tua saya meninggal dalam kecelakaan lalu lintas. Seluruh warisan keluarga jatuh ke tangan saya. Rumah di Pondok Indah, saham mayoritas. Rekening yang nilainya sulit saya sebutkan dalam satu tarikan nafas. Saat itu, saya rapuh. Saya kehilangan arah. Saya merasa sendirian di dunia yang tiba-tiba terasa terlalu besar. Di saat itulah, Bima muncul. Dia seorang insinyur sipil. Penampilannya kalem, bicaranya tenang. Sorot matanya selalu memancarkan ketulusan. Bima selalu ada di samping saya. Dia mengkhawatirkan jam makan saya, jam tidur saya. Dia tidak pernah mempersoalkan perbedaan status di antara kami. Suatu malam, dia berdiri di bawah hujan deras selama 3 jam, hanya untuk membelikan saya semangkuk bubur ayam kesukaan saya. Saya percaya, saya mengira itu cinta sejati dalam hidup saya. Saya memutuskan menikahinya. Saya mengabaikan peringatan teman-teman saya di dunia bisnis. Mereka bilang, saya terlalu cepat. Mereka bilang, saya tidak tahu apa-apa tentang dia. Saya tersinggung. Saya pikir mereka iri. Di hari pernikahan, saya membawa Bima tinggal di villa saya. Villa seluas 1.000 meter persegi di kawasan Pondok Indah. Warisan orang tua saya. Tidak lama setelah itu, Bima berbisik kepada saya. Dia minta izin menjemput ibunya, Ibu Ratna, dan adik perempuannya, Maya, dari kampung di Jawa Tengah. Katanya, supaya rumah lebih ramai. Katanya supaya ibunya bisa menemani saya yang sedang hamil muda. Saat itu saya berpikir sederhana, sebagai menantu. Sudah sepatutnya saya merawat ibu mertua. Menambah beberapa orang di villa seluas ini bukan masalah. Tapi saya salah. Kehadiran ibu dan anak itu adalah awal dari neraka yang tidak saya sadari. Hari pertama mereka menginjak villa saya. Maya berputar-putar di ruang tamu seperti anak kecil masuk istana. Rumahnya luas sekali, ya. Seperti istana, kata Maya. Matanya berbinar. Mulai sekarang, hidup kita berubah. Bu, tidak perlu lagi tinggal di rumah petak yang bocor. Dia berlari ke kamar saya. Dia membuka lemari pakaian saya tanpa permisi. Bu, lihat. Tasnya banyak sekali, serunya. Nanti aku pinjam beberapa, ya. Mbak, buat jalan sama teman-teman. Kita kan sudah satu keluarga.
Barang Mbak Kirana. Ya, barang kita juga. Saya tersenyum kaku. Tentu saja, jawab saya pelan. Saya tidak ingin ribut di hari pertama. Tapi sore itu, saya mendengar sesuatu yang membuat tengkuk saya dingin. Saya lewat di depan kamar mereka. Pintunya terbuka sedikit. Suara Ibu Ratna terdengar rendah dan tajam. Mulai sekarang, kita yang jadi tuan di rumah ini, kata Ibu Ratna. Perempuan kalau sudah menikah, hartanya harus diserahkan kepada suami untuk dikelola. Nanti Ibu suruh Bima mengambil alih semua pembukuan. Kalau perempuan yang pegang kendali, bisa hancur semuanya. Saya berdiri membeku di lorong. Itu hari pertama mereka menginjakan kaki di rumah saya. Saat itu, saya memilih untuk berpikir baik. Mereka dari keluarga sederhana. Melihat kemewahan, mereka iri. Lalu bicara sembarangan. Saya memilih mengabaikannya. Saya kira waktu akan menghaluskan semuanya. Saya mulai menanggung segalanya. Saya membelikan Ibu Ratna suplemen kesehatan yang mahal. Saya membiayai kuliah Maya di sebuah universitas internasional. Saya memberi Maya sebuah mobil untuk kemudahannya pergi kuliah. Setiap bulan, saya memberi Ibu Ratna 50 juta rupiah sebagai uang jajan. Belum lagi seluruh biaya hidup di rumah. Semuanya saya yang tanggung. Tapi keserakahan manusia memang tidak ada batasnya. Semakin banyak yang mereka terima, semakin mereka menganggap itu kewajiban saya. 50 juta sebulan tidak lagi cukup. Maya mulai mengeluh mobilnya bukan keluaran terbaru. Ibu Ratna mulai membandingkan perhiasan saya dengan perhiasan tetangga. Lalu menatap saya seolah saya pelit. Padahal saya tidak pernah menghitung. Saya hanya ingin keluarga ini damai. Lalu, perlahan, Bima pun berubah. Tapi sebelum saya bercerita tentang perubahan Bima, saya harus bercerita tentang bulan-bulan yang membawa kami ke sana. Sebab neraka itu tidak datang dalam satu malam. Ia menetes. Setetes demi setetes. Sampai saya hampir tidak menyadari, air sudah menggenang setinggi leher. Mulanya soal kartu kredit. Saya memberi Maya satu kartu tambahan untuk keperluan kuliahnya. Buku, transportasi, makan siang. Bulan pertama, tagihannya 3 juta. Bulan kedua, 12 juta. Bulan ketiga, tagihan itu menembus 40 juta rupiah. Tas, sepatu. Makan malam di restoran mahal bersama teman-temannya. Saat saya menanyakannya baik-baik, Maya hanya mengangkat bahu. Mbak kan kaya. 40 juta itu apa sih buat Mbak? Katanya enteng, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Lagi pula, aku kan adik ipar Mbak. Masa adik sendiri tidak boleh senang-senang sedikit? Saya menutup mulut. Saya tidak ingin ribut. Saya kira kalau saya mengalah, mereka akan tahu diri. Saya keliru besar. Mengalah bagi orang seperti mereka hanya tanda bahwa mereka bisa meminta lebih. Lalu, mobil itu. Mobil yang saya belikan untuk Maya baru 3 bulan. Sudah penyok di 4 sisi. Dia menabrak pagar tetangga sambil mengebut, lalu pergi begitu saja. Tetangga datang ke rumah membawa tagihan perbaikan. Ibu Ratna yang menemui mereka di depan pintu. Memangnya kenapa kalau anak saya yang menabrak? Kata Ibu Ratna dengan dagu terangkat. Menantu saya itu orang kaya. Suruh dia yang bayar. Buat apa ribut-ribut soal pagar? Saya yang akhirnya membayar semuanya. Sekali lagi, demi nama baik keluarga. Sekali lagi, saya menelan harga diri saya bulat-bulat. Yang paling menyakitkan bukan soal uang. Saya punya cukup uang. Yang menyakitkan adalah cara mereka membuat saya merasa seperti orang asing di rumah saya sendiri. Suatu sore, saya pulang lebih awal dari kantor. Saya mendengar tawa di ruang tamu. Ibu Ratna sedang menjamu beberapa kerabat dari kampung. Di meja, terhidang makanan mewah. Peralatan makan terbaik milik saya. Perhiasan saya dipakai Maya untuk pamer. Ini semua hasil jeripaya anak saya, Bima, kata Ibu Ratna kepada para tamu. Suaranya lantang, sengaja agar saya dengar. Dia yang membangun semua ini. Istrinya itu cuma kebetulan punya warisan tanpa Bima. Perempuan itu bukan apa-apa. Saya berdiri di ambang pintu, masih memegang tas kerja saya dengan kaki yang tiba-tiba terasa berat. Tidak ada satupun dari mereka yang menyapa saya. Mereka menatap saya seperti menatap pembantu yang datang terlambat.
Malam itu, saya menelpon teman lama saya, satu-satunya orang yang masih jujur kepada saya. Tapi sebelum saya sempat bicara banyak, Bima merebut ponsel dari tangan saya. "Untuk apa kamu cerita-cerita ke orang luar?" katanya dingin. "Urusan rumah tangga itu urusan dalam. Jangan bikin malu keluarga." Sejak hari itu, satu persatu, dia menjauhkan saya dari teman-teman saya, dari rekan bisnis yang dulu memperingatkan saya, dari semua orang yang bisa membuka mata saya. Saya baru menyadari belakangan, itu bukan cemburu, itu strategi. Mereka sedang mengurung saya, pelan-pelan, sampai saya sendirian dan tak punya siapa-siapa untuk dimintai pertolongan. Lalu datang permintaan saham itu. Lalu penolakan saya. Dan setelah penolakan saya, topeng mereka mulai retak. Suami yang dulu mengkhawatirkan jam makan saya, kini pulang larut malam dengan bau alkohol menyengat. Setiap kali saya bertanya, dia marah. Dia bilang tekanan pekerjaan. Dia bilang rekan bisnis yang sulit. Dia bilang saya tidak mengerti beban seorang lelaki. Padahal dulu dia tidak pernah membentak saya sekalipun. Permintaan saham itu dia ulang berkali-kali dengan nada yang makin keras setiap kali. Malam terakhir, dia duduk di tepi ranjang dengan wajah dingin. "Kira," katanya, "alihkan saham itu atas namaku. Aku capek dianggap lelaki yang menumpang hidup pada istri. Kalau kamu sayang aku, ini bukti yang aku minta." Saya terdiam. Saya menatap matanya, mencari sorot ketulusan yang dulu saya kenal. Tapi malam itu, di sana hanya ada kabut yang tidak bisa saya baca. Saya mencintai suami saya, tapi saya tidak buta. Warisan orang tua saya bukan sesuatu yang bisa saya serahkan kepada orang yang belum pernah mengelola 1 rupiah pun di perusahaan. Saya menolak sekali lagi. Kali ini lebih tegas. Saya bilang cinta tidak diukur dari tanda tangan di atas surat saham. Sejak penolakan terakhir itu, suasana rumah berubah total. Udara dipenuhi kebencian yang terpendam. Mereka tetap tersenyum di depan saya, tapi senyum itu terasa seperti pisau yang disembunyikan di balik kain. Saya tidak tahu malam itu bahwa penolakan saya telah menandatangani sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang bisa saya bayangkan. Tapi penolakan itu bukan satu-satunya hal yang menyalakan dendam mereka. Ada luka lain yang lebih dalam, dan luka itu bernama kehamilan saya. Sejak dokter memastikan bahwa bayi yang saya kandung perempuan, sikap Ibu Ratna terhadap saya berubah seperti malam berganti dengan tiba-tiba. Dia menginginkan cucu laki-laki. Bagi dia, cucu laki-laki adalah pewaris, adalah jaminan bahwa nama keluarganya akan menancap di atas harta saya selamanya. Anak perempuan di matanya tidak ada gunanya. Suatu pagi, saya mendengarnya bicara dengan tetangga di teras. "Menantu saya itu sedang hamil, tapi anaknya perempuan," kata Ibu Ratna dengan nada mencibir. "Buat apa? Cuma jadi beban. Kalau bisa, saya mau dia keguguran saja. Lalu coba lagi sampai dapat laki-laki." Saya berdiri di balik pintu, satu tangan menutup mulut, tangan lain melindungi perut saya yang mulai membesar. Saya pernah mendengar banyak kalimat kejam dalam hidup saya, tapi tidak ada yang sekejam mendengar seseorang berharap kematian anak Anda sendiri, di rumah Anda sendiri, sambil tersenyum kepada tetangga. Sejak hari itu, saya berhenti makan apapun yang dimasak Ibu Ratna. Saya selalu beralasan sedang tidak enak badan, atau sudah makan di kantor. Saya hanya minum air yang saya tuang sendiri, makan dari piring yang saya siapkan sendiri. Mungkin itu yang menyelamatkan saya selama berminggu-minggu. Sampai malam, mereka memaksa saya menelan sup itu. Lalu ada peristiwa kotak perhiasan ibu saya. Satu-satunya benda paling berharga yang saya simpan. Bukan karena nilainya, tapi karena di dalamnya ada cincin terakhir yang dipakai almarhumah ibu saya sebelum meninggal. Saya menyimpannya di laci terkunci di kamar. Suatu sore saya pulang dan menemukan laci itu terbongkar. Kotaknya kosong. Saya mencari ke seluruh rumah dengan tangan gemetar. Akhirnya, saya melihat cincin ibu saya melingkar di jari Maya yang sedang berfoto-foto untuk media sosialnya. "Ini cuma cincin tua, Mbak," kata Maya santai saat saya memintanya kembali. "Lagian, kita kan keluarga. Aku cuma pinjam."
Mbak pelit amat sih. Sama adik sendiri. Saya merebut cincin itu dari jarinya. Untuk pertama kalinya, suara saya naik. Ini milik ibu saya. Kamu tidak akan pernah menyentuhnya lagi. Maya mengadu kepada ibunya sambil menangis berpura-pura. Malam itu, Bima memarahi saya habis-habisan karena membuat adiknya menangis. Karena sebuah cincin. Karena saya berani mempertahankan satu-satunya kenangan ibu saya di rumah itu. Bahkan kesedihan saya pun dianggap kesalahan. Saya mulai mengerti. Mereka tidak hanya menginginkan harta saya. Mereka ingin menghapus saya. Menghapus masa lalu saya, kenangan saya, harga diri saya. Sampai yang tersisa hanya nama saya di atas surat-surat yang siap mereka curi. Saya diam. Tapi diam saya bukan menyerah. Diam saya adalah saya mulai menghitung. Sebab seorang akuntan tidak pernah lupa. Setiap angka yang tidak seimbang pada akhirnya akan menuntut penyelesaian. Malam itu, setelah seluruh rumah tertidur, saya turun diam-diam ke ruang kerja. Saya membuka laptop saya dan mulai menarik kembali semua catatan keuangan rumah tangga selama setahun terakhir. Angka demi angka. Saya susun seperti menyusun sebuah kasus. 50 juta setiap bulan untuk Ibu Ratna. 40 juta tagihan kartu kredit Maya. Belasan juta untuk perbaikan mobil dan pagar tetangga. Puluhan juta untuk lebaran dan kerabat yang menumpang. Dan yang paling membuat saya berhenti bernapas. Sebuah pola transfer kecil dan rutin dari rekening operasional yang dipegang Bima, mengalir perlahan ke sebuah rekening atas nama Ibu Ratna. Jumlahnya tidak besar setiap kali, tapi disusun selama berbulan-bulan. Totalnya sudah ratusan juta. Mereka sudah mulai menguras, sedikit demi sedikit, dari pinggiran. Sebelum berani menyentuh pusatnya, saya menutup laptop dengan tangan yang dingin. Saat itu, saya tahu, ini bukan lagi soal mertua yang cerewet, atau adik ipar yang manja. Ini adalah operasi yang terencana untuk merampas seluruh warisan keluarga saya. Keesokan harinya, dengan alasan memasang sistem keamanan baru karena lingkungan yang katanya rawan. Saya memanggil teknisi kepercayaan Pak Surya. Mereka memasang kamera tersembunyi di titik-titik yang tidak akan pernah terpikirkan oleh Ibu Ratna maupun Bima. Di ventilasi ruang kerja, di balik figura lukisan di ruang tamu, di sudut langit-langit kamar tamu tempat mereka sering berkumpul berbisik-bisik. Saya tidak melakukannya, karena saya tahu akan ada malam jebakan itu. Saya melakukannya karena naluri bertahun-tahun di dunia bisnis mengajari saya satu kebenaran sederhana. Ketika seseorang mulai menghitung hartamu di belakangmu, kamu harus mulai merekam selama berminggu-minggu setelah itu. Saya menjalani peran saya. Saya tetap menjadi menantu yang sabar, istri yang lembut, perempuan yang seolah tidak tahu apa-apa. Saya menyerahkan amplop, membayar tagihan, menelan hinaan. Sementara di balik dinding, kamera-kamera itu diam-diam mengumpulkan setiap kata, setiap rencana, setiap kejahatan kecil yang mereka kira tersembunyi. Mereka pikir mereka sedang berburu seekor domba. Mereka tidak tahu domba itu sedang menyiapkan kandang untuk mereka sendiri. Puncak dari semuanya datang menjelang Lebaran tahun itu. Tanpa bertanya kepada saya, Ibu Ratna mengundang hampir seluruh kerabatnya dari kampung untuk menginap di villa. Belasan orang datang membawa koper, anak-anak. Bahkan beberapa membawa keluarga sendiri. Mereka menginap 10 hari penuh. Mereka memakai kamar-kamar saya, menghabiskan persediaan dapur saya, dan menatap saya seperti saya tamu yang numpang di rumah sendiri. Setiap pagi saya bangun ke dapur yang berantakan, ke ruang tamu yang penuh orang asing, ke suara Ibu Ratna yang memamerkan villa saya seolah miliknya. Ini semua punya keluarga kami, katanya kepada para kerabat. Bima yang punya, menantu saya cuma tinggal di sini. Saya membayar semuanya. Tagihan listrik melonjak. Makanan untuk belasan mulut. Amplop THR yang Ibu Ratna bagikan dengan murah hati kepada semua kerabatnya. Semuanya dari rekening saya. Tanpa pernah dia menanyakan izin saya satu kali pun. Bahkan amplop itu pun di mata mereka adalah pemberian dari kebaikan hati Bima, bukan dari saya. Di hari ke-10, saat saya kelelahan dan tubuh hamil saya nyaris ambruk, saya meminta dengan sopan
agar mereka mulai pulang. Ibu Ratna menatap saya di depan seluruh kerabatnya. "Kamu ini menantu durhaka," katanya keras. "Baru segini saja sudah mengusir keluarga suamimu. Tidak punya hati. Pantas saja kandunganmu cuma perempuan." Belasan pasang mata menatap saya seolah saya penjahat. Tidak ada Bima yang membela. Dia hanya berdiri di sudut, menundukkan kepala, membiarkan ibunya mempermalukan istrinya yang sedang mengandung anaknya sendiri. Malam itu, sendirian di kamar, saya menangis untuk terakhir kalinya. Bukan tangis kesedihan, tangis perpisahan. Saya berpisah dengan perempuan naif yang dulu percaya bahwa cinta bisa menutupi keserakahan. Esok paginya, saya menelpon Pak Surya dan mulai menyiapkan segala sesuatunya. Diam-diam, sabar. Sebagaimana saya menyiapkan sebuah laporan keuangan yang harus sempurna sebelum diserahkan. Saya tidak tahu bentuk seperti apa serangan mereka nanti. Tapi saya tahu satu hal pasti. Saat serangan itu datang, saya tidak akan menjadi korban yang tidak siap. Badai itu datang pada suatu Jumat malam. Langit Jakarta diguyur hujan. Suara guntur menggelegar di kejauhan. Sore itu, Bima menelpon saya. "Kira, sayang," katanya lembut. Terlalu lembut. "Malam ini aku harus terbang mendadak ke Surabaya. Ada masalah di proyek. Mungkin 3 hari baru pulang. Kamu di rumah, jaga diri, ya. Makan dan istirahat yang cukup. Ada ibu yang akan menjagamu. Aku cinta kamu." Saya tidak curiga sedikit pun. Saya hanya mengiyakan. Lalu menutup telepon. Saya bahkan tersenyum, mengira suami saya akhirnya mulai melembut lagi. Saya tidak tahu, suara lembut itu adalah lonceng kematian yang ditabuh untuk saya sendiri. Malam itu, di meja makan hanya ada saya dan Ibu Ratna. Asisten rumah tangga kami, Mbak Asih, sudah diizinkan pulang kampung oleh Ibu Ratna sejak pagi. Katanya ada urusan keluarga mendadak. Villa yang luas itu tiba-tiba terasa begitu sepi dan menyeramkan. Makan malam berjalan cukup hening, sampai Ibu Ratna keluar dari dapur membawa semangkuk sup sarang burung walet. Masih mengepul panas. "Kira, habiskan sup ini, ya," katanya, dengan senyum yang jarang saya lihat. "Akhir-akhir ini, Ibu lihat kamu pucat sekali. Pekerjaan? Banyak, ditambah lagi sedang hamil 3 bulan. Harus banyak gizi. Ibu masak dari sore tadi. Ini sarang walet kualitas nomor 1. Khusus dipesan dari pulau." Saya menatap mangkuk itu. Aromanya harum. Tapi perhatian Ibu Ratna yang tiba-tiba ini membuat saya heran. Biasanya dia tidak pernah seperti ini. Apalagi soal kehamilan saya. Selama ini dia selalu menunjukkan rasa tidak suka. Karena dia menginginkan cucu laki-laki. Sementara dokter sudah memastikan bayi kami perempuan. "Nanti saja, Bu," kata saya, hati-hati. Perut saya masih kenyang. Tadi makan nasi banyak. Tiba-tiba Maya muncul dari ruang sebelah. Suaranya melengking. "Aduh, Mbak Ipar ini jual mahal sekali," katanya. "Ibu sudah capek-capek masak, masa tidak langsung dimakan selagi panas? Nanti orang yang tidak tahu bisa-bisa bilang, Mbak tidak suka masakan Ibu. Makanlah. Biar Ibu senang, jangan sia-siakan perhatian Ibu. Dimakan selagi panas, baru ada khasiatnya." Paksaan Ibu dan Maya membuat saya tidak bisa menolak lagi. Lagi pula, saya benar-benar tidak berpikir seorang ibu mertua bisa melakukan hal keji di rumahnya sendiri. Saya mengambil sendok, saya menyuap sup itu sedikit demi sedikit. Rasanya manis dan lembut, tapi entah kenapa, ada sedikit rasa pahit yang tertinggal di ujung lidah saya. Setengah jam kemudian, kepala saya mulai terasa berat. Pandangan saya berkabut. Tangan saya seperti bukan milik saya sendiri. Saya berpegangan pada meja, mencoba berdiri. Tapi kaki saya goyah, Bu, kata saya dengan lidah yang mulai keluh. Saya pusing sekali. Saya mau tidur. Ibu Ratna tidak menjawab. Dia hanya menatap saya. Senyum di wajahnya sudah hilang. Yang tersisa adalah tatapan dingin. Tatapan seseorang yang sedang menunggu sesuatu selesai. Saya menyeret tubuh saya ke kamar. Saya merebahkan diri di ranjang. Langit-langit kamar berputar di atas saya. Saya pikir saya hanya kelelahan. Saya pikir
Saya hanya butuh tidur. Tapi di tengah kantuk yang menyeret saya ke dasar, saya mendengar sesuatu. Suara langkah kaki di lantai bawah. Bukan satu, banyak. Berat. Asing. Lalu, suara Ibu Ratna. Pelan, tapi jelas. Dari arah tangga. Sudah. Dia sudah tidur. Pintu belakang sudah Ibu buka. Masuk lewat sana. Saya memaksa membuka mata. Jantung saya berdebar di tengah kabut obat. Saya tidak salah dengar, ada orang asing masuk ke rumah saya. Dan ibu mertua saya lah yang membukakan pintu. Saya mencoba bangun. Tapi tubuh saya tidak menurut. Tangan saya lemas. Mata saya berat. Obat itu menarik saya semakin dalam. Lalu pintu kamar saya terbuka. Maya masuk. Di belakangnya 5 lelaki bertubuh besar dengan tato di lengan. Wajah mereka kasar. Tatapan mereka membuat perut saya mual. Maya memegang sebuah ponsel di tangannya. Layarnya menyala. Cepat, kata Maya kepada para lelaki itu. Suaranya tenang seperti membicarakan cuaca. Ibu bilang cukup direkam sebentar saja. Yang penting jelas wajahnya. Jelas dia bersama kalian di atas ranjang. Sisanya, biar kami yang urus. Saya mengerti di tengah kabut itu. Saya mengerti semuanya. Mereka ingin merekam saya dalam keadaan tak berdaya bersama lelaki-lelaki asing ini. Mereka ingin menjadikan rekaman itu senjata. Besok, mereka akan menunjukkannya kepada Bima, kepada Dewan Direksi. Kepada siapapun yang perlu. Seorang istri yang berselingkuh dengan banyak lelaki dalam keadaan hamil. Aib seperti itu cukup untuk menghancurkan saya. Cukup untuk memaksa saya menyerahkan semuanya demi menutup mulut mereka. Triliunan rupiah warisan keluarga saya dalam satu malam. Mereka sudah memikirkan semuanya. Mereka hanya melupakan satu hal. Saya bukan perempuan yang akan menyerah sambil terpejam. Salah satu lelaki itu mulai mendekati ranjang. Bau keringat dan rokok menyengat hidung saya. Dalam keputusasaan terakhir, saya melakukan satu hal yang masih bisa saya lakukan. Saya menggigit ujung lidah saya sendiri. Sekuat tenaga. Sampai rasa amis darah memenuhi mulut saya. Sampai rasa sakit yang tajam itu menembus kabut obat dan menyentak kesadaran saya kembali. Untuk beberapa detik, kepala saya jernih. Saya tahu. Beberapa detik itulah satu-satunya kesempatan saya. Dalam beberapa detik itu, seluruh hidup saya berkelebat di kepala. Wajah ibu saya. Senyum palsu Bima di hari pernikahan. Suara Ibu Ratna yang berharap anak saya tidak pernah lahir. Bayi perempuan dalam kandungan saya yang belum sempat melihat dunia. Dan saya menyadari satu hal dengan kejernihan yang menakutkan. Kalau saya menyerah malam ini, bukan hanya saya yang hancur. Anak saya pun tidak akan punya masa depan. Mereka akan mengambil segalanya. Lalu membuang saya seperti membuang kulit jeruk yang sudah diperas habis. Rasa takut itu, anehnya, justru memberi saya tenaga, bukan tenaga otot. Tenaga seorang ibu yang tahu dia satu-satunya pelindung bagi anaknya. Saya pernah membaca bahwa dalam keadaan terdesak, manusia bisa melakukan hal yang di hari biasa tidak akan pernah berani mereka bayangkan. Malam itu, saya membuktikannya pada diri saya sendiri. Saya tidak punya senjata. Saya tidak punya tenaga penuh. Yang saya punya hanya pikiran yang untuk beberapa detik berharga, kembali setajam pisau. Dan dalam dunia tempat saya dibesarkan, pikiran yang tajam selalu lebih berbahaya daripada tangan yang kuat. Saya pura-pura masih pingsan. Saya membiarkan tubuh saya lemas, mata saya terpejam. Napas saya pelan. Di balik kelopak mata, saya mengamati semuanya. Maya berdiri paling dekat dengan saya, sibuk mengatur sudut kamera di ponselnya. Para preman itu menunggu aba-abanya. Lampu kamar redup. Hujan di luar masih deras, menelan setiap suara. Saya menunggu 1 detik yang tepat. Saat Maya menunduk dekat ke arah saya, untuk memastikan wajah saya masuk ke dalam bingkai, saya bergerak. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, saya menyambar vas keramik berat di meja samping ranjang. Saya menghantamkannya ke kepala Maya. Dia terkulai tanpa suara. Ponsel itu jatuh dari tangannya, terselip di bawah ranjang. Layarnya masih menyala, merekam langit-langit kamar. Para preman itu terkejut. Mereka tidak menyangka korban yang sudah dibius bisa bangun, apalagi melawan. Sebelum mereka sempat bereaksi, saya berteriak sekuat tenaga, "Pergi!"
Kalau kalian sentuh saya, seluruh hidup kalian habis. Saya tahu wajah kalian. Rumah ini penuh kamera. Pergi sekarang juga, suara saya parau. Tapi ada sesuatu dalam nada itu yang membuat mereka ragu. Mereka datang untuk merekam perempuan tak berdaya, bukan untuk terlibat pembunuhan dan saksi yang sadar. Mereka melirik tubuh Maya yang tergeletak. Mereka melirik pintu. Lalu, satu persatu, mereka mundur dan menghilang lewat pintu belakang yang sama dengan tempat mereka masuk. Saya sendirian di kamar, dengan tubuh Maya yang pingsan dan kabut obat yang kembali menyergap. Disinilah saya melakukan hal yang sampai sekarang masih membuat saya merinding bila mengingatnya. Tapi saat itu, otak saya yang setengah sadar hanya memikirkan satu hal. Mereka merancang sebuah panggung untuk menghancurkan saya. Maka biarlah panggung itu tetap berdiri. Hanya saja, pemerannya bukan saya. Saya menyeret tubuh Maya ke atas ranjang, menggantikan posisi saya. Saya merangkak keluar dari kamar, mengunci pintu dari luar, lalu menyembunyikan diri di ruang penyimpanan kecil di ujung lorong. Saya mengirim satu pesan singkat dari ponsel saya ke satu-satunya orang yang saya percaya, pengacara keluarga saya, Pak Surya. Hanya 3 kata. Datang. Sekarang. Diam-diam. Lalu kesadaran saya padam di sisa malam yang gelap itu. Saya melayang di antara sadar dan tidak. Saya mendengar samar suara langkah di lantai bawah. Saya mendengar Ibu Ratna menelepon seseorang. Suaranya penuh kemenangan, mengabarkan bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Dia tidak tahu putrinya sendiri yang terkunci di dalam kamar. Dia begitu yakin pada rencananya, sehingga tidak pernah sekalipun memeriksa siapa yang sebenarnya terbaring di balik pintu itu. Keserakahan membuatnya buta, dan kebutaan itulah yang menjadi hukumannya yang pertama. Saya juga mendengar Bima ditelepon. Saya mendengar tawa kecil Ibu Ratna saat dia berkata, "Tenang, Nak. Besok pagi, villa ini, perusahaan itu, semuanya jadi milik kita." Perempuan itu tidak akan berani melawan setelah videonya tersebar. Saya mendengar semua itu dengan mata terpejam dan air mata mengalir diam-diam ke pelipis saya. Bukan air mata sedih, air mata seseorang yang akhirnya melihat dengan jelas wajah asli orang-orang yang pernah dia sebut keluarga. Lalu, Fajar datang. Dan bersama Fajar, datang pula kebenaran yang tidak bisa lagi mereka hentikan. Saya tidak tahu apa yang terjadi di sisa malam itu. Saya hanya tahu apa yang saya temukan ketika Fajar menyingsing. Pagi itu, langit masih kelabu sisa hujan semalam. Saya terbangun di ruang penyimpanan dengan tubuh yang ngilu dan kepala yang masih berdenyut. Untuk sesaat, saya tidak ingat di mana saya berada. Lalu semua kembali. Sup itu, pintu belakang, 5 lelaki, Maya. Saya mendengar langkah kaki tergesa di lorong. Suara Ibu Ratna. Riang. Penuh kemenangan. Bangun. Bangun. Sudah pagi. Ibu mau lihat hasilnya. Mana kuncinya? Gumamnya sendiri. Dia tidak tahu Maya tidak pernah keluar dari kamar itu. Dia tidak tahu rencananya sudah berbalik arah di tengah malam. Yang dia tahu hanya satu. Pagi ini, dia akan mendobrak pintu, merekam menantunya yang hancur, dan memulai babak perampasan harta yang sudah dia rencanakan berbulan-bulan. Saya mengintip dari celah pintu ruang penyimpanan. Saya melihat Ibu Ratna berdiri di depan kamar, ponsel di tangan, sudah dalam mode merekam. Dia mendobrak pintu yang saya kunci dengan satu hentakan bahu. Lalu pagi itu pecah oleh sebuah jeritan. Jeritan yang tidak pernah saya dengar sebelumnya dari mulut siapapun. Jeritan seorang ibu yang melihat sesuatu yang menghancurkan seluruh dunianya dalam satu tarikan napas. Sebab yang terbaring di atas ranjang itu tak berdaya. Bukan saya. Itu Maya, putri kandungnya sendiri. Ibu Ratna jatuh berlutut di ambang pintu. Ponsel terlepas dari tangannya. Tubuhnya gemetar hebat. Dia merangkak ke arah ranjang, memanggil nama anaknya berulang-ulang dengan suara yang sudah pecah menjadi serpihan. Saya tidak akan menggambarkan apa yang terjadi setelahnya secara rinci. Hanya ini yang perlu Anda tahu. Rasa malu, panik, dan penyesalan yang menghantam Ibu Ratna pagi itu terlalu besar untuk ditanggung jiwanya. Dia
yang merancang aib untuk orang lain, hancur oleh aib yang berbalik menimpa darah dagingnya sendiri. Semua orang di kemudian hari berbisik bahwa keluarga ini terkena kutukan. Tapi tidak. Tidak ada kutukan apapun, hanya keserakahan manusia yang tak terbatas, yang menggali kuburannya sendiri. Pak Surya tiba tidak lama setelah itu, persis seperti yang saya minta, diam-diam lewat gerbang samping. Dan bersamanya, dia membawa sesuatu yang akan mengubah segalanya. Yang dibawa Pak Surya pagi itu adalah sebuah map tebal berwarna coklat. Di dalamnya, seluruh kebenaran yang selama berbulan-bulan diam-diam saya kumpulkan. Sebab Anda mungkin mengira saya perempuan naif yang baru sadar di malam terakhir. Tidak. Saya memang mencintai Bima dengan bodoh. Tapi insting bisnis saya tidak pernah benar-benar tidur. Sejak malam saya mendengar Ibu Ratna berkata bahwa harta perempuan harus diserahkan kepada suami. Ada sesuatu di dalam diri saya yang mulai berjaga. Saya tidak pernah memberitahu siapapun. Tapi 3 bulan sebelum malam itu, saya sudah memasang kamera tersembunyi di beberapa sudut villa. Bukan karena saya tahu akan ada malam seperti ini. Hanya karena seorang direktur yang dibesarkan di dunia bisnis tahu satu hal. Ketika orang mulai membicarakan hartamu di belakangmu, kamu mulai mengumpulkan bukti. Kamera-kamera itu merekam segalanya. Percakapan Ibu Ratna dan Bima di ruang kerja. Malam mereka menghitung berapa nilai aset yang bisa mereka kuras. Suara Maya yang tertawa membahas rencana merekam saya. Bahkan transfer uang yang dilakukan Bima diam-diam ke rekening atas nama ibunya. Sedikit demi sedikit. Selama berbulan-bulan. Dan yang paling penting, semua aset itu. Semua saham itu. Seluruh warisan keluarga saya. Tidak pernah 1 sen pun berpindah nama. Bima boleh memaksa. Ibu Ratna boleh memaksa. Tapi saya tidak pernah menandatangani apapun. Hitam di atas putih. Semuanya masih atas nama saya. Dan map coklat di tangan Pak Surya berisi salinan dari setiap dokumen itu. Bu Kirana, kata Pak Surya pelan, Anda sudah aman. Mereka tidak punya apa-apa. Yang mereka punya hanya rencana yang gagal, dan kita punya rekaman seluruh rencana itu. Saya menatap map itu. Lalu, saya menatap ke arah kamar. Tempat tangis Ibu Ratna masih terdengar pecah-pecah. Saya tidak merasa menang. Saya hanya merasa lelah. Lelah yang dalam. Lelah seorang perempuan yang baru saja menyadari bahwa rumah yang dia kira tempat berlindung ternyata adalah jebakan yang dibangun di sekelilingnya. Bima pulang dari Surabaya keesokan harinya. Tapi tentu saja, dia tidak pernah benar-benar ke Surabaya. Dia hanya menunggu di sebuah hotel di pinggir kota, menanti telepon dari ibunya yang mengabarkan bahwa rencana sudah berhasil, bahwa istrinya sudah hancur dan siap menyerahkan segalanya. Telepon itu tidak pernah datang. Yang datang justru kabar bahwa adiknya terbaring di rumah sakit dan ibunya dibawa pergi dalam keadaan yang tidak bisa lagi dia kenali. Saya menemui Bima di ruang tamu. Di rumah yang dulu saya bawa dia masuk dengan begitu banyak harapan. Dia berdiri di sana, wajahnya pucat. Tubuhnya gemetar. Untuk pertama kalinya, dia tidak punya kata-kata manis. Kira, katanya akhirnya, suaranya parau. Aku bisa jelaskan. Ini semua ide ibu. Aku tidak tahu apa-apa. Aku cinta kamu, sungguh. Saya menatapnya lama. Lelaki yang pernah berdiri di bawah hujan 3 jam demi semangkuk bubur. Lelaki yang setiap kata cintanya pernah saya percaya seperti kitab suci. Aku punya rekamannya. Bima, kata saya, tenang. Semuanya. Suara kamu menghitung asetku. Transfer kamu ke rekening ibumu. Suara kamu menyetujui malam itu. Jadi jangan bilang kamu tidak tahu apa-apa. Karena aku tahu segalanya. Wajahnya runtuh seperti tembok yang kehilangan fondasi. Dia jatuh berlutut. Dia memohon. Dia menangis. Dia bilang, dia hilaf. Bilang, dia terjebak. Bilang, dia akan berubah. Tapi air mata seorang lelaki yang tertangkap basah tidak sama dengan air mata seorang lelaki yang menyesal. Dan saya, yang dibesarkan untuk membaca neraca dan membaca manusia, tahu persis bedanya. Pak Surya, kata saya tanpa menoleh, lanjutkan prosesnya. Proses itu berjalan cepat dan dingin, sebagaimana hukum seharusnya berjalan. Rekaman dari kamera tersembunyi diserahkan ke pihak berwajib.
persekongkolan untuk menyekap, percobaan pemerasan, transfer dana yang janggal, kerjasama dengan para preman yang akhirnya berhasil dilacak satu persatu. Semuanya terungkap di bawah cahaya yang tidak bisa lagi mereka tutupi. Bima divonis bersalah atas persekongkolan dan percobaan pemerasan. Pria yang ingin menjadi tuan atas harta yang bukan miliknya, kini kehilangan kebebasannya sendiri. Tidak ada satu lembar saham pun yang berpindah ke tangannya. Yang dia bawa masuk ke dalam sel, hanyalah nama baik yang sudah hancur dan keluarga yang sudah berkeping-keping. Para preman itu satu persatu tertangkap berkat rekaman wajah yang jelas. Ibu Ratna, setelah kehilangan putri kesayangannya dalam cara yang paling mengerikan, tidak pernah pulih. Kebencian dan keserakahan yang dia tanam selama bertahun-tahun, akhirnya panen. Dan panen itu menelan dirinya sendiri lebih dulu dari siapapun. Saya tidak merasa puas. Saya hanya merasa untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, saya bisa bernapas. Bulan-bulan setelah malam itu adalah bulan-bulan yang paling sunyi dalam hidup saya. Villa yang dulu penuh suara, penuh orang asing yang menatap saya dengan iri, kini benar-benar kosong. Untuk pertama kalinya sejak menikah, saya bisa berjalan dari ruang ke ruang tanpa merasa diawasi. Saya bisa membuka lemari saya sendiri. Saya bisa makan dari piring saya sendiri tanpa takut. Tapi kekosongan itu bukan kebahagiaan. Bukan dulu. Ada malam-malam saya terbangun dengan jantung berdebar, menira saya masih mendengar langkah kaki para preman di lantai bawah. Ada pagi-pagi saya menatap foto pernikahan saya dan bertanya, di titik mana persisnya cinta itu berubah menjadi perangkap? Apakah dari awal memang tidak pernah ada cinta? Ataukah keserakahan tumbuh perlahan, seperti jamur, sampai memakan habis hal yang dulu pernah baik? Saya tidak pernah menemukan jawabannya. Mungkin memang tidak ada jawaban. Mungkin satu-satunya pelajaran adalah bahwa kebaikan hati tanpa kewaspadaan hanyalah pintu yang dibiarkan terbuka untuk orang yang salah. Mbak Asih, asisten rumah tangga saya yang setia, kembali tidak lama setelah semuanya selesai. Dia menangis ketika tahu apa yang terjadi pada malam dia dipaksa pulang. Kalau saja saya tidak pergi. Bu, katanya berulang-ulang. Saya menggenggam tangannya. Justru kalau kamu di sini, mungkin kamu juga dalam bahaya, kata saya. Kamu tidak salah apa-apa. Yang salah adalah orang-orang yang merencanakan ini. Perlahan saya mulai membangun kembali, bukan harta saya. Sebab harta itu memang tidak pernah benar-benar hilang. Yang saya bangun kembali adalah diri saya sendiri. Saya kembali ke kantor dengan kepala tegak. Saya mengambil alih kembali setiap keputusan yang dulu mulai saya ragukan. Rekan-rekan bisnis yang dulu dijauhkan Bima dari saya, satu persatu kembali. Beberapa dari mereka menggenggam tangan saya dan berkata, "Kami selalu tahu kamu kuat. Kira kami hanya menunggu kamu menyadarinya sendiri." Lalu, di sebuah pagi yang cerah, anak saya lahir. Seorang bayi perempuan. Bayi yang oleh nenek tirinya pernah diharapkan, tidak pernah ada. Bayi yang saya lindungi dengan menolak makan dari tangan yang ingin mencelakainya. Ketika perawat meletakkannya di dada saya, dan saya melihat wajah mungilnya untuk pertama kali. Seluruh kelelahan bertahun-tahun itu seolah luruh dari tubuh saya. Saya menamainya dengan nama ibu saya. Perempuan yang cincinnya pernah hampir dicuri. Perempuan yang kenangannya pernah mereka coba hapus. Sekarang nama itu hidup kembali dalam tubuh kecil yang bernapas di pelukan saya. Saya berbisik kepadanya, "Kamu tidak akan pernah dianggap beban oleh siapapun. Tidak selama ibu masih bernapas." Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat panjang, air mata yang jatuh di pipi saya bukan air mata luka. Itu air mata seorang ibu yang akhirnya tahu dia dan anaknya akan baik-baik saja. Saya tidak menjual villa itu. Saya merenovasinya dari ujung ke ujung, sampai tidak ada satupun sudut yang masih menyimpan bayangan malam itu. Kamar yang dulu menjadi tempat jebakan, saya ubah menjadi kamar anak saya, penuh cahaya dan warna. Saya ingin tempat yang dulu mereka rancang untuk menghancurkan saya, menjadi tempat yang paling aman bagi anak saya untuk tumbuh. Itulah balasan saya yang sesungguhnya, bukan kebencian, tapi membuktikan bahwa hidup yang ingin mereka rampas justru tumbuh menjadi lebih indah tanpa mereka. Kadang
Saat malam tenang dan anak saya sudah tidur, saya duduk di teras memandang langit Jakarta. Saya memikirkan Bima di dalam selnya. Saya memikirkan Ibu Ratna yang kehilangan segalanya karena menginginkan segalanya. Saya tidak lagi merasakan dendam. Dendam itu sudah habis terbakar. Yang tersisa hanya satu pemahaman yang dingin dan jernih. Karma bukanlah petir yang menyambar dari langit. Karma adalah benih yang ditanam manusia dengan tangannya sendiri. Lalu suatu hari, ia panen apa yang ia tanam. Tidak lebih dan tidak kurang. Setahun berlalu sejak malam itu. Anak saya sudah mulai belajar berjalan. Langkah-langkah kecilnya memenuhi villa dengan suara yang dulu tidak pernah ada di sana. Suara kehidupan yang murni, tanpa pamrih, tanpa keserakahan. Suatu sore, saya duduk di dapur, memasak sendiri untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Ikan goreng, sayur asam, sambal terasi, masakan sederhana yang dulu sering dimasak ibu saya. Anak saya duduk di kursi tingginya, tertawa setiap kali saya membuat wajah lucu. Aroma masakan memenuhi dapur, hangat dan menenangkan. Tidak ada sup mewah dari pulau, tidak ada perhiasan yang dipamerkan. Hanya seorang ibu dan anaknya, dan rasa aman yang akhirnya benar-benar saya miliki. Di saat itulah saya menyadari sesuatu. Kemewahan tidak pernah menjadi sumber kebahagiaan saya. Saya selalu punya kemewahan, bahkan di hari-hari paling gelap. Yang dulu hilang dari hidup saya bukan harta, melainkan kedamaian. Dan kedamaian itu, ironisnya, baru datang setelah saya kehilangan orang-orang yang saya kira adalah keluarga. Cerita ini saya bagikan bukan untuk menebar ketakutan akan pernikahan atau menghapus kepercayaan Anda kepada sesama manusia. Saya membaginya dengan harapan menyalakan sedikit keberanian bagi siapapun yang sedang merasa terkurung di sudut yang tidak adil. Cerita ini mengajarkan kita beberapa hal. Jangan pernah menukar harga diri demi mempertahankan kedamaian yang palsu. Dan jangan pernah mengira bahwa kebaikan hati harus berarti membiarkan diri diinjak. Mengalah ada batasnya. Setelah batas itu, mengalah bukan lagi kebaikan, melainkan pengkhianatan terhadap diri sendiri. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang mandiri, yang kuat, yang punya segalanya, tapi perlahan dibuat merasa kecil di rumahnya sendiri oleh orang-orang yang seharusnya menyayanginya. Jika Anda salah satu dari mereka, dengarkan saya. Memberi tanpa batas bukanlah cinta. Membiarkan diri dihancurkan bukanlah kesetiaan. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Bima, lelaki yang manis di awal, yang setiap kata cintanya terdengar seperti kebenaran, tapi diam-diam menghitung apa yang bisa mereka ambil. Cinta yang tulus tidak pernah meminta Anda menyerahkan jati diri Anda sebagai bukti. Cinta yang menuntut tanda tangan Anda atas segala yang Anda miliki. Itu bukan cinta, itu transaksi yang menyamar. Dan di luar sana, ada pula para ibu mertua seperti Ibu Ratna. Orang-orang yang dikuasai ketakutan dan keserakahan, sampai mereka rela mengorbankan apapun. Bahkan darah daging mereka sendiri, demi sesuatu yang sebenarnya tidak pernah menjadi milik mereka. Mereka lupa. Keserakahan adalah api yang pada akhirnya selalu membakar tangan yang menyalakannya lebih dulu. Bima masih menjalani hukumannya. Ibu Ratna menghabiskan sisa hidupnya dalam penyesalan yang tidak bisa dikembalikan. Dan saya bangkit. Saya membesarkan anak saya dengan kepala yang dingin dan hati yang hangat. Saya menjalankan perusahaan saya dengan lebih kuat dari sebelumnya. Saya tidak lagi takut pada kesendirian, sebab saya telah belajar bahwa sendirian bersama harga diri jauh lebih baik daripada berdua bersama pengkhianatan. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih untuk diam dan dihancurkan, atau memilih untuk bangkit dan menjadi mawar yang indah, anggun. Namun selalu siap dengan durinya untuk melukai tangan kotor manapun yang berani mencoba meremukannya. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, bagikan kepada seseorang yang mungkin sedang membutuhkannya. Di luar sana, mungkin ada seseorang yang sedang rapuh, yang hanya butuh satu kalimat
untuk berani bangkit kembali. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Badai pasti berlalu. Setelah hujan paling deras sekalipun, langit selalu kembali cerah. Semoga Anda semua selalu memiliki kepala yang dingin, hati yang hangat, dan keberanian untuk berjalan dengan tegak di jalan Anda sendiri. Sampai jumpa di kisah berikutnya.